Pak Sekcam izin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saya tadi malam baru pulang dari Kabupaten Indragiri Hilir. Jam 1 sampai di rumah. Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah sampai di Masjid Raya Kenegerian Batu Rinjani. Setelah ini insya Allah saya akan ke Pekanbaru, kemudian lanjut ke Jakarta, Jakarta lanjut ke Surabaya, Surabaya kemudian nyebrang ke Kalimantan, dari Kalimantan kemudian ke Sumatera Utara, Sumatera Utara ke Bangka Belitung, baru kembali lagi ke Indragiri Hulu. Itu kalau ada yang undang. Pak Dewan, ibu-ibu lagi Muhammad. Wah, kerjaan barusan gue. Sama dengan somah ya. Yang sama-sama kita muliakan, kita agungkan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru kita yang hadir pada siang hari ini, para ustaz, para buya, orang tua kami. Mudah-mudahan teriring doa untuk beliau semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Abangda Dodi Irawan, yang sudah 1 bulan yang lalu booking jadwal saya untuk bisa hadir di Masjid Raya Kenegerian Batu Rinjani ini. Alhamdulillah, dengan wasilah beliaulah saya sampai ke tempat ini dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Diberikan kemudahan dalam menjalankan amanahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati Bapak Sekcam, alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Yang beliau juga sudah lama ingin bertemu dengan saya. Selesai acara ini kita boleh foto bersama. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran pemerintah Desa Batu Rinjani Hulu. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh jajaran kepanitiaan yang sudah bertungkus lumus mensukseskan acara kita pada siang yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat semua yang hadir, mohon maaf
yang tak tersebut nama dan gelarnya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Puji syukur tak pernah henti-hentinya kita kirimkan kepada Allah, kita sampaikan kepada Rabbul Jalalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Hari ini alhamdulillah, meskipun berita Covid masih terus beredar, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa duduk bersama, mengaji bersama untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan yang keluar dari mulut kita adalah apa? Ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan rasa syukur, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa janji Nabi? Awwalu man yud'a ilal jannah. Ada orang nanti yang akan dipanggil pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ya Rasulullah? Al-hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yahmaduna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa memuji Allah dalam situasi dan kondisi apapun, baik dalam keadaan susah ataupun senang, suka ataupun duka, dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Bukan gila pujian. Sebab ada juga sekarang orang-orang yang gila, tidak dipuji ngambek, tidak dipuji meraju, tidak disebut namanya tak mau datang lagi. Banyak nggak yang begitu? Ada enggak? Makanya ingatkan syair, janganlah mau disanjung-sanjung kau digelar manusia agung. Janganlah mau sanjung kau digelar manusia. Yang tahu nyanyian ini tandanya sudah tua. Makanya yang tadi yang ngikutin cuma ibu-ibu. Udah tua tandanya ya. Jangan mau disanjung-sanjung kau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda digusur. Siapa kita mau disanjung-sanjung? Yang terhormat, yang mulia Ustaz Novi, yang mulia, yang mulia. Semua kemuliaan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadhunnu nasu bi khairan wa inni la syarrul khalqi la syarrun nasi illam ta'fu anni. Ada syair Arab yang mengatakan, orang mengira sih kita baik, ustaz penceramah, orang tahunya kita baik. Wa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Tapi sesungguhnya kita ini manusia yang paling hina, manusia yang tak ada apa-apanya kalau tidak ada ampunan Allah Subhanahu. Betul tak? Betul tak? Maka yang dicari jangan pujian, tapi banyak-banyaklah memuji yang berhak dipuji, Allah Subhanahu. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dulu, bisa salawat Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika, semuanya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dapat dan layak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan ceramah berlama-lama. Insyaallah ceramah saya 5 menit saja. Setuju? Setuju? Wah. Keras di sini ya. Jadi saya mau ceramah berapa jam? 5 jam. 5 jam. Masya Allah, 5 jam. Sudah berapa ustaz yang mati ceramah di sini? Sampai asar kan? Sampai asar. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Rajab. Satu fenomena besar sejarah yang diukir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sejarah perjalanan beliau Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Bani Israil ayat yang pertama Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Diam aja. Allah. Saya ulang lagi ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Lumayanlah 100 orang ya. Ini ayat yang pertama ini berkaitan dengan akidah. Allah memulai perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dengan kalimat Subhanalladzi, Maha Suci Allah, suci dari segala bentuk kelemahan, kekurangan, suci dari segala bentuk yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan akidah. Oleh sebab itu pesan pertama tentang perjalanan Isra dan Mi'raj adalah
bagaimana kita memperkokoh, mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini, setelah Nabi berjalan berangkat waktu selesai sholat Isya, sampai lagi di rumah sebelum subuh. Besok pagi Nabi kumpulkan penduduk kota Mekah, lalu Nabi kemudian bertausiah. Kalau sempat seperti inilah kurang lebih, dia kumpulkan manusia, kemudian Nabi menyampaikan perjalanannya, kisah Isra dan Mi'rajnya. Gara-gara penyampaian Nabi ini, maka akan muncul 3 golongan ketika itu. Pertama, orang yang tadi sudah beriman kepada Nabi menjadi ragu-ragu karena cerita Nabi Isra dan Mi'raj. Sudah beriman, gara-gara mendengarkan perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj tidak masuk di kepalanya yang kecil ini, dia semakin ragu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, orang yang tadi mau beriman kepada Nabi, sudah ingin menyatakan keimanannya kepada Rasul, gara-gara mendengarkan Nabi bertausiah, gara-gara mendengarkan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad, menjadi tidak beriman kepada Nabi. Yang sudah beriman ragu-ragu, yang mau beriman tak jadi beriman. Golongan yang ketiga yang hebat, yang mendengarkan cerita Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, dia sudah beriman kepada Nabi, gara-gara mendengarkan Isra dan Mi'raj menjadi semakin mantap keimanannya kepada Nabi. Salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar itu dipanggil sama Abu Jahal. Abu Bakar, ya, ada ceritanya. Apa ceritanya? Ada orang ngaku-ngaku perjalanan Isra dan Mi'raj, dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1 sampai 7, lanjut ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke rumah, berangkat habis Isya sampai di rumah sebelum subuh. Abu Bakar, pertanyaannya, kira-kira kau percaya nggak sama orang itu? Kata Abu Bakar, tidak mungkin. Mana ada orang yang bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai lagi naik ke langit 7 Sidratul Muntaha, pulang lagi ke rumah. Dari berangkat habis Isya, pulang sebelum subuh. Tidak ada. Saya aja tadi Pak berangkat dari Air Molek, Masya Allah, jam 10 lewat, sampai di sini jam 1. Kalaulah Isra Mi'raj Nabi jalannya seperti jalan Air Molek ke Peranak, dan Nabi tidak pakai buruk tapi pakai Avanza, takkan sampai secepat ini. Ini yang dia lintasi negara, alam yang berbeda. Isra itu artinya perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya perjalanan udara. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka kata Abu Bakar, tidak mungkin ada orang yang seperti itu. Tapi Abu Bakar hebat. Dia tanya balik, ya udah tunggu dulu, siapa yang mengatakan itu dan siapa pelakunya? Kata Abu Jahal, sahabat dan temanmu sendiri, namanya Muhammad. Abu Bakar bilang apa? Hai Abu Jahal, kau dengar baik-baik. Muhammad itu mau ngomong apa saja, mau melakukan apa saja, saya Abu Bakar orang pertama yang percaya. Nih, makanya kita tidak ada yang bisa menyamai imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Andai saja dikumpulkan seluruh umat di dunia ini, disatukan keimanannya, ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, tidak ada yang bisa menyamai keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu pernah sedekah. Pernah sedekah Pak Abu Bakar itu?
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekahnya seluruh harta kekayaan yang dia punya. Datang kepada Nabi, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ingin sedekahkan seluruh yang saya punya. Semua. Abu Bakar pernah bersedekah dengan seluruh harta kekayaan yang dia punya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar, nggak mikir-mikir dulu sampai. Ini kalau seluruh harta yang kau punya kau sedekahkan, itu anak istrimu mau kasih makan apa? Anak istrimu itu bagaimana? Kata Abu Bakar apa? Abu Bakar dengan santai menjawab, abqaitullah wa rasulah, saya cukup tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku tercinta. Jadi kalau Abu Bakar berjuang itu habis-habisan, mati-matian, dia serahkan semua yang dia punya untuk perjuangan Nabi. Ini yang kata orang, yang kata ulama kita, tidak ada yang bisa menyamai keimanan Abu Bakar dengan seluruh umat yang disatukan di dunia ini. Saking berimannya kepada Rasulullah. Sekarang kita bagaimana? Setelah mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana keyakinan dan keimanan kita? Ujian pertama dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah ujian keimanan. Nabi begitu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mati lagi, baik-baik. Itu tandanya Ustaz jangan ceramah lama-lama. Cek satu, ya sampai mana tadi? Ketika Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, Pak, nah dalam perjalanan Nabi dipanggil dari panggilan sebelah kanan. Apa kata panggilannya? Muhammad, berhenti sebentar. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi itu dengar tapi Nabi tidak berpaling. Nabi dengar tapi Nabi tidak menoleh ke samping. Dari samping kanan selesai, dia masuk samping sebelah kiri. Muhammad, berhenti sebentar. Berhenti sebentar Muhammad. Nabi dengar panggilan itu tapi Nabi tidak menoleh sama sekali. Kanan kiri selesai, datang panggilan dari belakang. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi dengar panggilan itu tapi Nabi sedikit pun tidak menoleh. Begitu sampai ditanya sama Nabi kepada Jibril, Jibril, tadi dalam perjalanan saya mendengar orang manggil-manggil saya. Dari sebelah kanan dia manggil Muhammad, Muhammad, berhenti. Siapa itu Jibril? Kata Jibril, Muhammad, itu adalah panggilan Yahudi. Untung kau tidak noleh. Kalau kau noleh, umatmu rame-rame jadi Yahudi. Tuh, ini perjalanan akidah. Yang sebelah kiri itu manggil juga Jibril, Muhammad berhenti, Muhammad berhenti. Siapa itu Jibril? Kata Jibril, Muhammad itu panggilan Nasrani. Untung kau tidak menoleh ke kiri. Kalau kau noleh, umatmu rame-rame pindah akidah jadi Nasrani. Nah, enggak noleh saja Nabi, Pak, banyak yang pindah keyakinan, apalagi noleh. Betul nggak, Bu? Betul ya? Dulu ada Nabi palsu ribuan ikut Nabi palsu. Ahmad Musaddiq terkenal dulu, Nabi palsu yang ikut ribuan. Tidak lama setelah itu ada Lia Eden namanya. Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Allahu Akbar. Ramai pengikutnya. Ditangkap sama polisi malaikat Jibril. Hebat polisi kita. Bukan cuma teroris tapi malaikat juga ditangkap.
Tidak lama setelah itu masih di daerah seberang Sumatera kita ada yang namanya Tukimin ngaku-ngaku jadi nabi. Tukimin Pak. Mohon maaf kalau ada namanya yang sama, mohon maaf. Saya tidak bermaksud, tapi dari namanya aja kita udah nggak yakin. Tapi herannya rame yang ikut. La haula wala quwwata illa billah. Kalau Nabi kita Muhammad itu agak enak, namanya enak, bukan agak, memang enak. Muhammad. Kalau sholawatan tadi kan enak. Ya Habibi ya Muhammad, ya ansal khafiqan, ya Habibi ya Muhammad, ya imam al-qiblataini. Coba ganti dengan begini. Ya Habibi ya Tuki. Enak tak kira-kira? Enak tak? Yang herannya kita banyak yang ikut. La ilaha illallah. Untung di kampung kita tidak ada. Panggilan belakang itu siapa Jibril? Oh, itu orang tua pakai segala perhiasan indah, gemerlap dunia. Kata Jibril, untung kau tidak noleh Muhammad, yang manggil kau dari belakang tadi adalah dunia dengan segala gemerlap. Untung kau tidak noleh. Kalau kau noleh ke belakang, rame-rame umatmu akan jadi umat yang cinta dunia. Untung Nabi nggak noleh saja. Ya Allah, cinta dunia bukan main. Ibu-ibu, emak-emak zaman now sekarang, Allahu Akbar, keranjang sopinya penuh. Yang bayar suami, yang belanja iya Shopee. Gara-gara korban iklan. Ya Bu ya. Ya Allah, cinta dunia. Dunia ini semakin tua bukan semakin keriput, semakin tua bukan semakin lemah, semakin tua bukan semakin membosankan. Dunia ini semakin tua semakin cantik, semakin indah. Dunia semakin tua semakin menggoda. Makanya makin tua ini kita hidup, ya Allah, fitnah di mana-mana, keindahan dunia luar biasa. Untung kau tidak noleh Muhammad. Andai kau noleh umatku, akan jadi umat yang cinta dunia. Makanya ada satu doa Nabi ketika dulu dengan para sahabat mau bubar majelis pengajian, Nabi selalu mengajarkan kepada sahabat satu penggalan doa ini, disebutkan Nabi, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu tujuan utama dalam kehidupan kami. Ya Pak ya, minta sama Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama dalam kehidupan kami. Dunia boleh ada di dalam genggaman tangan, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Ketika dunia masuk sampai ke dalam hati, rusak semuanya. Jadi pejabat yang cinta dunia, jadi istri-istri yang cinta dunia, jadi suami-suami yang gila dunia, jadi orang kaya yang cinta dunia. Kalau dunia tidak berada di tangan, sudah masuk ke dalam hati, maka hati-hati dengan kehidupan di dunia. Makanya ada pejabat, gimana? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia ini tujuan terbesar dalam kehidupan kami, ya Allah. Sekarang ini kita perlu fitnah, Pak Dewa. Yang kerja saja dicibirin. Pak Dewan posting foto Bapak Wojo. La ilaha illallah. Ada yang ngasih. Inilah dunia. Fitnah akhir zaman. Orang kerja berbuat baik yang tak suka banyak. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, ridha kulli nas ghayatun la tudrak. Mengharapkan orang lain semuanya suka dengan kita, itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Baik yang kita kerjakan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Maka konsepnya bagaimana?
wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bakal bojo aja lah. Itu bahasa Gerida. Bakal bojo aja. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan mengapresiasi pekerjaan. Betul nggak Pak? Betul tidak? Ini kita hidup di zaman fitnah. Ketika Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj, akidah tidak hanya dites ketika perjalanan. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, Masya Allah, Nabi ditawari oleh Jibril 2 air minum, yang satu susu, yang satu tua khamar. Kalau di situ apa namanya? Tua. Yang satu susu Pak, yang satu tua. Silakan pilih Muhammad. Nabi pilih susu, kemudian Nabi minum. Kata Jibril, akhadtal fitrah, sadaqta ya Muhammad. Betul pilihanmu. Untung yang kau pilih susu Muhammad. Andai saja kau pilih tua, maka umatmu akan jadi umat yang pemabuk. Tidak tua aja dipilih Nabi, mabuknya betul. Susu dipilih Nabi, tua tidak dipilih Nabi, umatnya masih banyak yang mabuk. La ilaha. Kita sering ditawarkan dalam kehidupan ini sesuatu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh, mana yang baik, mana yang buruk, tak tampak. Minyak goreng, sampulnya dalamnya isinya minyak babi. Ada yang kayak gitu? Tak tahu lagi kita ini sekarang. Sampai-sampai mana yang benar, mana yang salah kita tidak tahu. Masyarakat kita pun bingung antara mau vaksin ataupun tidak vaksin. Ibu-ibu lah sudah vaksin belum? Jujur? Hah? Nah, sebagian olah sebagian. Yang belum bagaimana? Itu tidak bisa dimasukkan ke babi langsung ini. Macam-macam hoax. Nggak bisa untuk Pak Ustadz itu masukkan chip-chip dalam mulut. Macam-macam. Macam-macam berita yang tidak. Tak tahu lagi kita mana yang betul, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batin. Samar-samar. Itulah fitnah di akhir zaman. Kalau dulu ibu pernah mendengar ada lagu, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Jole yang kanan madu, yang kiri. Nah, coba aku tanya ibu, pilih di madu atau pilih di racun? Gimana Pak? Itu mah tes boleh, itu tuh harus dites. Dan jole Pak. Nah, pilih apa? Pak yang dijawab. Kalau tidak bisa menjawab, lah sudah ceramah tutup wabillahi. Kalau ada lagunya madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, jelas statusnya kita pilih madu. Yang jadi masalah kita tak tahu mana madu mana racun, dan tak tahu kita kapan di madu kapan di racun. Ini bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga iman baik-baik, wariskan kepada generasi setelah kita. Karena akan bagaimana generasi setelah kita ini tergantung bagaimana orang tua saat ini. Yuk Bu, mulai perhatikan akidah anak-anak. Sekarang banyak orang tua cuek dengan pendidikan anaknya, tidak peduli. Hati-hati. Semua nikmat yang Allah titipkan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kau pernah dititipkan anak putra putri kepada dirimu, kemana kau didik mereka? Apa yang sudah kau wariskan? Apa yang sudah kau berikan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anak, tidak peduli dengan akidah dan keyakinan anaknya, dia biarkan anak berkeyakinan apapun, dia biarkan anak rusak akidahnya. Hati-hati dengan anak sampai ke surga, dengan anak kita bisa mampir ke neraka. Hati-hati. Sekolahkan anak ke sekolah agama. Bisa Bu?
Bisa? Bisa? Dulu orang mau sekolah agama dicibir, terus anak sekolah agama bisa, paling pulang rumah jadi guru ngaji. Nggak bisa. Sekarang orang sekolah agama jadi tren. Kenapa? Orang yang tamatan pesantren bisa jadi anggota DPRD. Nah, ini orangnya. Dulu dicemooh. Saya dulu waktu sekolah di pondok pesantren, tetangga kiri kanan depan belakang rumah saya bilang, kau mau jadi apa? Ibu mau jadi apa? Anak yang menyekolahkan anak ke pesantren, paling pulang ke rumah dia ngajar alif bata saja. Tidak tahu dia, anak itu bukan hanya saja menyelamatkan kita dunia, tapi dia akan menyelamatkan kita di akhirat. Coba bayangkan Bapak Ibu, hari ini kalau kita mati, ada anak duluan? Ada? Nah, yang namanya mati tak bisa pesan, mau duluan mau belakangan, kalau mati ya mati. Hari ini kalau kita mati, kita meninggalkan generasi-generasi yang tidak pernah mengenal agama, yang tidak pernah tahu agama. Mati ibu hari ini, malam nanti tidak dikirimkan doa, 7 malam tidak dibacakan tahlil, 40 hari tidak dikirimkan doa, 1 tahun tidak dikirimkan doa, seumur hidup tidak pernah ibu menempatkan doa dari putra putri. Menyesal tidak? Menyesal tidak? Tak ada guna lagi penyesalan kalau sudah di dalam itu. Bapak-bapak, saya ingatkan hari ini, kalau kita tinggalkan anak istri tidak mengerti agama, hari ini sebagai suami kita mati, itu semua harta yang pernah bapak kumpulkan dan usahakan, peras keringat banting tulang, itu akan jadi milik anak istri kita. Kalau kita wariskan anak istri, anak soleh soleha, istri soleha, selamat harta bapak, dia pakai wakaf untuk nama kita yang sudah meninggal. Pak Ustaz, ini saya wakafkan atas nama suami saya, anaknya soleh soleha. Pak Ustaz, ini saya sedekahkan untuk nama bapak emak saya. Tapi kalau yang kita tinggalkan bukan orang-orang yang soleh dan soleha, akidahnya rusak, tak pernah mengenal agama, itu harta yang bapak kumpulkan peras keringat banting tulang, kadang kepala di kaki di kepala, tak ada guna setelah kita mati. Maka sebelum mati itu pak jual semua. Daripada sia-sia jual semua. Ada guna. Pesan saya adalah perhatikan bagaimana kualitas keimanan anak istri bapak. Orang itu kalau sudah mati nanti itu masuk ke dalam kubur itu kata Nabi, al-mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutagawwith. Orang kalau sudah mati bu, dia dimasukkan ke dalam liang lahat, itu seperti orang yang sedang tenggelam. Mereka sedang membutuhkan yang namanya bantuan, tapi bukan pelampung. Apa yang mereka butuhkan? Yang tersiru da'watan min abin wa ummin wa akhin wa sadiqin. Orang-orang di dalam kubur saat ini sedang menunggu doa-doa dari kita semua. Bayangkan kalau anak kita tidak kita wariskan akidah ahlus sunnah wal jamaah, apalagi akidah yang suka membid'ah-bid'ahkan. Ada enggak? Yang suka mengkafir-kafirkan, salah masukkan anak ke sekolah berakibat fatal untuk masa depan kita. Meninggal kita malam pertama tak dibacakan tahlil. Orang mau datang ke rumah tahlilan haram. Malam ke-7 orang mau datang ke rumah baca yasin haram. Mampus gitu di dalam rumah. Begitu nggak ada yang mengirimkan doa. Ada pula jemaah yang, Pak Ustaz, emang kalau kita mati dibacakan doa itu sampai? Saya bilang sama jemaahku, Bapak coba aja mati dulu. Nanti saya kirimkan doa. Kalau misalkan tidak sampai, Bapak balik lagi. Ada pula yang meragukan.
La ilaha illallah. Ya Bu ya. Sekali kita la ilaha illallah, istiqomah sampai mati. Istrinya la ilaha illallah, anaknya la ilaha illallah, suaminya la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita ingin menghadap Allah, dengan kalimat itu juga nanti kita ingin dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ada satu sabda Rasul, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Orang kalau sudah mau meninggal tolong talqinkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dekatkan dengan telinga kanannya, ma pa bang de la ilaha illallah. Tapi mengajak ke la ilaha illallah itu jangan seperti orang berzikir. Berzikir habis sholat la ilaha illallah, la ilaha. Orang mau mati. Orang mau mati itu susah bernapas. Jangankan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la saja susah. Maka perlu yang namanya bimbing pelan-pelan. Ibu malam sebelum tidur sampaikan sama suami, bang, beko kalau nampak cowok sosa. Tolong bisikan di telinga saya, la ilaha illallah. Kata lakinya, gini deh, beko. Ini pula katanya. Mau cepat-cepat betul kita mati ya. Apa maksud abang ini? Laku lagi tak jadi. Perlu saling mengingatkan. Anak-anak kita nih yang kecil-kecil yang hadir-hadir diingatkan deh. Nah, kalau nampak mak bapaknya sudah susah nafasnya, tolong kau jangan lagi dekat sama mak bapak, tolong sambut la ilaha illallah. Dulu kan waktu kau lahir mak bapakmu yang mengazankan Allahu akbar, Allahu akbar. Seolah-olah orang tua ini mengajarkan nak pegang teguh kehidupan ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan goyah, jangan rapuh, jangan bergeser, jangan berpindah dengan keyakinan la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah sampai mati kita bawa. Besok kalau bapak mak sudah mulai susah sakaratul maut, gantian dong. Nih anak-anak kita yang kita sekolahkan ke sekolah agama yang akan membimbing akhir hayat kita. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Maka sekolahkan putra putri bapak ibu sekalian ke pondok pesantren Khairul Ummah Batu Gajah Indragiri. Masuk barang tuh. Iklan tuh dua. Boleh iklan kan? Nah, masuk pesantren Khairul Ummah. Saya kebetulan mengajar di sana. Ini alumni kita jadi anggota dewan pun alumni keluar dari pondok pesantren Khairul Ummah. Jadi orang Ustadz Syahroni alumni pondok pesantren Khairul Ummah. Jadi keluar pesantren itu bukan lagi ini orang ketinggalan zaman, ini orang tertinggal, tidak. Selamat dunia, selamat akhirat. Bagaimana kita meninggalkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Kalau ibu tak mau selamat, silahkan biarkan anak-anak rusak. Bu, sekarang ini orang tua khawatir dengan anak-anaknya. Dulu orang tua khawatir pak kalau anak pakai motor ke jalan raya kebut-kebutan. Auto lewat depan rumah wakil. Lah anak kecelakaan kepala pocah. Kini tidak ada lagi yang kebut-kebutan. Di rumah saja anak tuh megang handphone, megang gadget. Rusak juga kepalanya, bukan pecah, tapi otaknya rusak karena game-game online. Betul tak? Hati-hati. Waspadalah, waspadalah. Nah, boleh barang ke Korea? Mana tidak dulu? Di kamar aja dia megang handphone. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, tolong angkat jemuran. Nanti. Rusak kepalanya, otaknya hancur. Bukan karena kecelakaan di jalan raya, tapi karena kecelakaan handphone dunia yang semakin indah tadi. Hati-hati. Pesan pertama. Pesan yang kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
mengembalikan kita untuk ramai-ramai memakmurkan masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal dari masjid menuju masjid, pulang lagi ke masjid. Dulu nikah kita di masjid, mandikan kita disolatkan, ketika mati ketika hidup, masya Allah susah bukan main ke masjid. Bapak ke masjid 5 langkah rumahnya dari masjid, tak pernah dia kunjungi. Ada satu masa ingin sekali ke masjid, tapi bukan main, manja sekali. Ingin ke masjid tapi digotong. Sampai di masjid tak mau di belakang imam, inginnya di depan imam. Jenazah. Hah? Jenazah. Kalau lah model itu jadi apa namanya itu? Sebelum terlambat, ini masjid, masya Allah. Saya bersyukur kepada Allah, hari ini saya diberikan kesempatan bertausiah di masjid tertua di kabupaten kita ini. Ini tahun berapa dibangun saya pun tidak tahu tahun berapa. Ini masjid kenegrian Batu Rijal, Allahu Akbar, dan sudah masuk cagar budaya Kabupaten Indragiri Hulu. Dan alhamdulillah karena sudah berubah statusnya, masjid ini insya Allah dapat bantuan 200 juta untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya di kabupaten, khususnya di negeri dan kampung kita tercinta Batu Rijal ini. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat perjuangan seorang santri yang saat ini ditugaskan jadi anggota DPRD. Jadi jangan sembarang-sembarangan bilang santri kuno. Ini ya. Jadi santri, jadi anggota DPRD, berjuang dengan kekuasaannya. Dulu tak ada yang mau memperhatikan pembangunan rumah-rumah agama dibiarkan, agama-agama dibiarkan, pendidikan MDA, MDTA dibiarkan. Orang selalu memandang sebelah mata kalau yang namanya MDA. Betul enggak? Betul tidak? MDA dipandang sebelah mata. Sekolah-sekolah agama, majlis-majlis pengajian anak-anak kita itu dipandang sebelah mata. La yamutu katanya, wala yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Iya Pak, kasihan Pak. Melalui perjuangan, melalui kekuasaan, semua bisa dirubah. Ternyata kekuasaan dititipkan oleh Allah, maka titipan Allah dipergunakan juga untuk menolong agama. Di masjid Pak, pesannya tadi apa? Nabi dari masjid, Isra Mi'raj dari masjid, pergi ke masjid, pulang lagi ke masjid. Kita nikah dulu ada yang di masjid, melahirkan anak, punya cucu, mati, disolatkan di. Kenapa kita jauh-jauh dari masjid? Corona Pak Ustaz. Masjid ditutup, sholat berjamaah dilarang. Tapi yang ke pasar, bukan main ramai. Takut corona ada di masjid, tapi tak pernah takut corona ada di pasar. Nyotak kita ini kebalik namanya ini. Orang masuk masjid itu berwudu, cuci tangan. Orang masuk masjid ini apa? Mandi, pakai wangi-wangian, masya Allah, pakai baju yang bagus. Takut kita corona ada di masjid, tapi kita tak takut corona ada di pasar. Takut kita corona ada di majelis pengajian, tapi kita tak takut corona ada di mall-mall. Beribu-ribu orang masuk, tapi begitu lihat masjid kosong. Makanya Bu, kita memperhatikan masjid, memakmurkan masjid. Dua Pak, satu membangun fisiknya, yang kedua membangun hati para jamaahnya. Bagaimana kita membangun masjid? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia ini, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ini masjid dibangun tahun 1800-an yang lalu. Orang-orang yang sudah menyumbang pembangunan masjid ini, hari ini dia sudah tidak ada, dikubur di dalam tanah. Tapi pengajian, masya Allah, ratusan ribuan orang jamaah hadir. Maka hari ini mereka tetap dapat pahala yang mengalir. Alhamdulillah.
Masya Allah. Bapak Ibu yang pernah nyumbang kipas angin, yang pernah nyumbang keramik, yang pernah nyumbang semen, yang pernah nyumbang batu bata, hari ini orangnya tak ada pahalanya terus mengalir sampai kepada mereka. Satu sak semen Pak Ustaz, alhamdulillah. Ada jemaah bertanya, Pak Ustaz, saya pernah nyumbang satu sak semen, apakah dibangunkan juga rumah untuk saya di surga? Insya Allah tetap Bu, tapi ukurannya satu sak semen. Kalau ibu mau rumahnya ada kipas angin, tambah-tambah, tambah keramik, tambah kipas angin, tambah yang lain-lain. Alhamdulillah. Tapi membangun masjid ini selesai dengan kekuasaan alhamdulillah 200 juta cair. Makanya kita butuh Usman dermawan orang-orang kaya tapi hatinya dermawan. Bangun masjid ini butuh biaya. Tak bisa kita bangun masjid dengan teriakan takbir Allahu Akbar, ubah turun. Bisa enggak? Tak bisa. Butuh kekuasaan, butuh orang-orang yang dermawan. Tapi ingat Pak, membangun masjid ini selesai 5 tahun. Dibentuk panitia pembangunan hari ini, 5 tahun ke depan masjid selesai, pembangunan tuntas. Tapi ada yang tidak pernah selesai, memakmurkan masjid. Sampai mati Pak, sampai akhir hayat tugas kita memakmurkan masjid. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Sekarang alhamdulillah masjid dibikin menarik. Kenapa? Karena di sebelah masjid ada taman yang masya Allah indah luar biasa, namanya tepian kenangan. Iya Pak. Jadi kalau siapapun yang datang ke situ, baliknya ke rumah terkonang-konang aja. Gitu ke situ balik. Ya. Tepian kenang di samping masjid, bukan tanpa tujuan. Kenapa? Nanti kalau datang masuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ada di taman-taman itu, datang dia ke masjid, dia sholat. Yang bikin taman dapat pahala. Kenapa? Karena pahala jariyah. Dia sudah bikin taman di pinggir sungai. Dia tak sholat di masjid, yang bikin di luar sana mungkin sudah tak ada. Tapi yang sholat di masjid gara-gara berkunjung ke taman, insya Allah dapat pahala. Nah, ini daya tarik. Ini masjid ini jangan sampai kosong, sentral. Nabi hijrah bangun masjid, pergi Isra Mi'raj, dari masjid pulang ke masjid. Kita nikah di masjid, mati di masjid, disolatkan. Bagaimana kehidupan kita kalau lari dari masjid? Ya. Maka ibu, bapak yang dimuliakan Allah yang berada di sekitar sini, ini cagar budaya masjid bersejarah kita harus kembali kita hidupkan dalam kehidupan kita. Menjaga bagaimana kita bisa mampu, kuat, bersatu, kokoh. Kalau kita tidak mau memakmurkan masjid, tidak mungkin. Maka kita mulai memakmurkan. Ini nanti sebentar lagi, waktu azan sudah sekarang belum? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Hah? Saya tutup paling lama 10 menit lagi. Ini pesan yang terakhir. Ramadan sebentar lagi. Sekarang kita sudah di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya apa? Seluruh agenda dan aktivitas kita akan banyak kita lakukan di masjid. Baca Quran di masjid, sholat tarawih di masjid menjadi sentral, menjadi pusat ibadah kita. Bagaimana kita bisa memakmurkan masjid nanti kalau tidak kita mulai dari saat ini? Makanya mulai dari sekarang, omak-omak lah mulai ke masjid, sembahyang wajib ke masjid. Bapak-bapak yang laki-laki apalagi, terutama yang lagi sehat-sehat datang ke masjid, memakmurkan masjid supaya masuk nanti bulan suci Ramadan kita tidak kaget. Ini banyak orang yang kaget yang terkojib masuk bulan suci, malam itu rupanya tarawih, sebelumnya tidak pernah sholat. Nah, masuk poin yang ketiga, bahwa Isra Mi'raj membawa perintah sholat. Apa tujuannya? Supaya kita umat Muhammad ini memperhatikan sholatnya. Mulai dari sekarang, masjid dan sholat satu paket, insya Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu ini mesti kita jaga. Jangan jadi orang yang suka menunggu-nunggu. Tunggu lah ya Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu dulu. Masuk waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu dulu. Masuk waktu maghrib, tunggu juga. Masuk waktu isya, tunggu juga. Masuk waktu subuh, tunggu juga. Zuhur banyak kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Allah, lengkap alasan awal untuk Allah. Ya tak? Maka ini yang harus kita renungkan. Harus kita renungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid, Allahu Akbar. Salat, sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan salat. As-salat miftahul jannah. Salat adalah kunci surga. Bagaimana kita bisa sampai ke dalam surga sedangkan kuncinya kita tak punya? Salat. Jangan diremehkan salat ini. Salat, salat, salat. Kadang macam-macam dalam tingkah awam dari kampung-kampung. Tadi di tongkol lain. Kenapa tidak ke masjid, Pak? Tidak loh, Pak, di masjid itu bangsa yang azabnya. Ya Allah, bawa aku. Kalau yang azab suaranya Allah. Ada yang mulai itu? Allah. Ditambah lagi ketua masjid ini mic-nya hidup-hidup lagi. Bukan yang ini tadi, bukan. Kalau ada singgung nanti singgung lah. Baru Allah, Allah mati. Yang didengar, nah itu baik. Iya Pak, ganti. Yang muda-muda adakan pelatihan azan untuk yang muda-muda. Pengurus masjid perhatikan regenerasi. Yang imam selamanya yang tua-tua sadar diri. Oh, ajal tak lama lagi. Tidak. Bagaimana kondisi kampung ini nanti kalau yang tua-tua sudah tak ada, yang muda-muda tak diberikan pendidikan dan pelatihan. Siapkan mereka. Makanya muda-muda ini kalau mau tampil diajarkan dulu, jangan main asal tampil. Ada juga di tempat saya asal tampil. Memang muda, suara bagus. Hayya 'alas shalah. Asundalan. Siapa yang mengajarkan? Sekarang terlalu pede pula yang muda-muda ini. Semangat dia tinggi. Datangnya seperti susu azan, tapi tak pernah azan sekali azan salah. Karena salah. Datang orang ke masjid semuanya. Wah, siapa yang azan tu, siapa yang azan? Akhirnya subuh tu paksa tu masjid penuh. Apa kata muda memang mantap azan aku. Biasanya Pak Ustaz tak ada yang timur ke masjid. Tapi gara-gara azan maghrib satu kampung sholat subuh berjamaah. Ada pula hikmahnya. Nah, yang mudah-mudahan disiapkan. Mau Ramadan siapkan. Yang jadi imam, yang bacaannya bagus, yang hafalannya banyak, yang suaranya indah, silakan jadi imam. Jangan jadi imam sholat tarawih, mentang-mentang tarawih, masya Allah, kita target. Saya pulang dari masjid, saya masjid dulu sholat 30 malam Ramadan itu juz 1 sampai 30 tamat. Pulang ke Indonesia setiap malam juz 30 dan tamat-tamat. Itu terjadi. Begitu saya diundang ceramah di Indonesia 5 menit saja, masya Allah, naik ke mimbar 5 menit saja. Setelah selesai ceramah imamnya berdiri, Allahu Akbar, dia baca Fatihah satu nafas, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah pun semangat. Yang paling semangat yang oma-oma. Oma-oma kenapa? Siapa. Makin capek imam makin semangat ya sembahyang tarawih. Kenapa itu? Tidak ketinggalan episode. Marilah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan
ahad, Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya baru mulai tahiyat. Assalamualaikum warahmatullah. Imam macam apa ini? Hati-hati, hati-hati. Aswa'un nas sariqatan. Manusia pencuri paling buruk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yasriqu min salatihi, pencuri yang mencuri salatnya. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu salatahu? Bagaimana orang bisa mencuri salatnya ya Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang itu tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Salat model ayam makan patnya. Hati-hati. Maka tradisi ini kita sholat sudah ada, tapi bagaimana kita bisa menjaga kualitas sholat kita. Ramadan nanti kita siapkan hati, kita bersihkan jiwa kita persiapkan diri kita fokus istiqomah. Mudah-mudahan kita jauh dari godaan kiri dan kanan, bisa sholat istiqomah 30 malam Ramadan, insya Allah dengan sholat yang berkualitas. Tidak lagi mengejar target, tapi mengejar kualitas ibadah di sisi Allah Subhanahu. Mulai dari sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, persiapkan diri, biasakan sholat di masjid supaya Ramadan nanti tak berat untuk sholat di dalam masjid. Insya Allah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Saya memohon maaf atas segala salah silap dan kekurangan. Mudah-mudahan dapat bertemu di lain waktu dan kesempatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.